Kita akan membahas atau mengenal lebih dekat tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara umum bahwasanya agama Islam menjadi spesial di antaranya karena isnad. Ya, Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, pernah berkata, al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Ya, sebagaimana disebut oleh Imam Muslim, ya, dalam muqaddimah sahihnya, bahwasanya isnad adalah bagian daripada agama. Kalau bukan karena isnad, tentu setiap orang bebas mengucapkan apa yang dia suka, ya. Karenanya yang membedakan antara agama Islam dengan agama yang lain adalah masalah isnad. Agama-agama yang lain, ya, agama apapun, isnad mereka terputus, sanad mereka terputus kepada nabinya atau kepada pendirinya atau kepada pengusungnya, ya. Berbeda dengan Islam, Islam terjaga, Allah menjaga Islam dengan sanad. Dan ini adalah salah satu bentuk penjagaan Allah yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya, ya. Dan kata para ulama, di antara az-zikr yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan juga syarahnya, penjelasannya. Yaitu penjagaan terhadap Al-Quran mengkonsekuensikan, melazimkan penjagaan terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah siapkan, ya, bagi umat ini orang-orang hebat yang mereka memenuhi kriteria untuk bisa menjaga agama ini, baik dari sisi ketakwaan yang luar biasa dan juga dari sisi hafalan yang kuat dan kecerdasan. Yang dengan perantara mereka lah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Saya akan menjelaskan, ya, tentang hadis. Sebelumnya saya akan beri gambaran tentang sumber-sumber hukum Islam, baru kemudian saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana sampai secara global tentunya, ya. Karena untuk mempelajari secara detail butuh waktu yang panjang, butuh orang yang pakar dan ahli, dan saya bukan orangnya. Saya hanya sekedar ingin menyampaikan secara global tentang ilmu hadis, ya, agar kita bisa lebih mengenal istilah-istilah yang disampaikan oleh para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang syariat. Hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan atau perbuatan, kemudian pembenaran, kemudian wasfun khuluqi, akhlak Nabi, sifat akhlak Nabi, kemudian sifat fisik Nabi. Jadi ini disebut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Semua hadis, ya. Semua yang sandar pada Nabi, berupa perkataan beliau nomor 1, ya, atau perbuatan beliau nomor 2, atau pembenaran beliau, ya. Adapun akhlak Nabi dan sifat fisik ini tambahan dari sebagian ulama, ya. Tapi yang kita fokuskan adalah mengenai perkataan, perbuatan, pembenaran, ya. Perkataan Nabi, ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi yaitu sikap-sikap Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Pembenaran yaitu sesuatu yang dilakukan di depan Nabi dan Nabi benarkan. Atau sama, kabar yang sampai kepada Nabi namun Nabi tidak menyalahkan. Contoh sabda Nabi banyak. Seperti innamal a'malu binniyat. Contoh, amal tergantung apa? Niatnya, ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, sabda Nabi. Sikap-sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikapnya terhadap istrinya, bagaimana kalau beliau di rumah, beliau sikap Nabi, ya, mengenai perbuatan sehari-harinya, atau seperti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat, maka sahabat melihatkan Rasulullah kalau salat begini, itu namanya sikap atau perbuatan-perbuatan Nabi, ya. Ya. Adapun pembenaran seperti misalnya Khalid bin Walid ketika makan dhab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan dhab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak melarang. Ketika itu Khalid berkata, "Aharamun hu ya Rasulullah?" Engkau tidak makan dhab ya Rasulullah? Apakah ini haram? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya, Rasulullah tidak melarang dia makan dhab. Lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni afu. Aku tidak mendapati dhab di kampungku, maka aku tidak bisa makan. Contoh seperti azal, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu, kata para sahabat, melakukan azal. Itu azal itu berhubungan kemudian mengeluarkan air mani di luar rahim, ya, di luar kemaluan wanita.
Ini bagaimana? Ini sampai kabar kepada Nabi, namun Nabi tidak melarang. Nabi membiarkan ya. Nabi membiarkan, menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang diakui dan boleh karena Nabi melihat dan Nabi tidak melarang. Ini semua namanya pembenaran dan itu dijadikan dalil. Karena kalau dilarang Nabi pasti menegur. Nabi tidak akan menunda, pasti Nabi apa? Menegur. Ketika Nabi tidak menegur berarti tidak jadi masalah.